Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pesan bagi yang tawar hati. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kamus bahasa Indonesia, tawar hati berarti cemas, gundah gulana, galau, risau, dan bercampur aduk dengan kekhawatiran dan keraguan. Itulah orang yang tawar hati. Dan kepada mereka yang sedang gundah gulana, galau, kacau balau, itu perlu disampaikan penghiburan, perlu disampaikan motivasi, perlu disampaikan kata-kata semangat, sehingga mereka kembali lagi menjadi semangat, menjadi optimis, menjadi pribadi yang mampu melakukan apa yang harus dia lakukan. Ibu bapak saudara, demikian pula yang terjadi dengan bangsa Israel dan Yehuda ketika mereka berada di pembuangan. Tentunya hati mereka kacau balau, gundah gulana, risau, khawatir. Kenapa kami sampai di Babel ini dan menjadi budak bagi bangsa lain, di mana Allah kami yang dulu dinyatakan kuasanya, yang dulu dinyatakan perbuatannya yang ajaib, yang memberikan kepada Raja Daud, Raja Salomo, dan raja lain-lainnya, sehingga Israel terkenal dengan kekuatannya. Namun sekarang kami berada di pembuangan. Hal inilah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya, agar dia memberi pesan kepada mereka, orang-orang yang tawar hati. Yang pertama, pesan yang disampaikan kepada orang yang tawar hati adalah kuatkanlah hati, jangan takut. Diminta untuk menguatkan hatinya sehingga tidak tawar lagi, dan jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Kenapa mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu? Karena apa? Dikatakan, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Bahkan dinyatakan lagi bahwa Allah sendirilah yang akan datang menyelamatkan bangsa itu. Mereka diselamatkan tidak dengan berperang, tidak dengan bertempur, tidak dengan korban jiwa, sehingga mereka nantinya boleh kembali ke Yerusalem, ke tanah leluhur mereka. Hanya Allah memakai Koresi saja sehingga mereka boleh kembali ke tanah leluhur mereka, ke Yerusalem, setelah 70 tahun yang telah ditentukan Allah bagi bangsa itu. Ibu bapak saudara, saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama dari Stephen Covey, seorang penulis. Perbaharui dan kuatkan keempat dimensi kehidupan kuncimu: tubuhmu, otakmu, hatimu, jiwamu. Laksanakan semuanya secara seimbang. Benar saja, orang yang tawar hati tentunya mencakup ketiga hal ini yang membuat dia tawar hati, yakni tubuhnya pasti lemah, letih, lesu, dan otaknya pun kacau balau, hatinya pun ragu, bahkan jiwanya pun bisa berkemungkinan terganggu jika tawar hatinya berkelebihan. Primadona Angela, seorang penulis, berkata lagi, dalam kehidupan apa saja bisa terjadi.
kuatkan hati untuk menghadapinya. Benar, hati yang perlu dikuatkan, semangat, motivasi yang membara-bara sehingga boleh mampu melakukan apa yang harus kita lakukan. Harry Sliman, seorang pengusaha, berkata, jangan takut menghadapi kesulitan atau masalah, karena disitulah orang bijak, orang hebat, orang sukses, dan orang pintar ditempa dan dicetak. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Dan pesan renungan harian kepada kita pada hari ini, jangan tawar hati. Ayo kita semangat, karena ada Tuhan yang senantiasa menolong dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan, untuk pesan Tuhan kepada kami pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk menguatkan hati, tidak perlu takut, dan mau melihat kebaikan Tuhan yang datang menyelamatkan hidup kami. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.